Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya. Oke guys, sudah matang. Bismillah. Ayam goreng. Anginnya kenceng banget tuh suaranya. Sih, banyak kulit ranting apa ya? Oke. Jadi kalian tahu nggak sih guys, nenek Komar itu mitosnya suka ngegangguin warga ya, kayak neror warga gitu karena mungkin dendam ya, kalau menurut pandangan orang-orang yang ada di sini tuh dulunya dibikin meninggal begitu sengsara gitu, kelaparan. Jadi dia suka neror gitu, makanya orang yang berladang nih, ini pinggir kini kanan kiri itu kan ladang tuh. Itu kalau dia pulang maghrib tuh terkadang dia dengar sesuatu dari dalam rumah ini, kayak suara tok 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 kayak gitu gitulah, atau kadang suara nenek-nenek lah. Itu teman-teman, karena kalau menurut saya yang neror atau gangguin itu tuh sebetulnya korin dari nenek itu ya, karena semasa hidupnya dia merasa nggak dapat keadilan itu tadi, jadi dia korinnya kelayapan gitulah. Itu teman-teman. Bismillah. Alhamdulillah mantap. Seruput, kalau orang mah nyeruput kopi ya, kalau saya nyeruput coklat. Masak lanjut. Ini tahunya potong dulu, potong dadu. Teman-teman, anginnya kenceng banget tuh. Sampai dia berbunyi brek brek brek. Ini tahu mau saya goreng, terus dicocol tuh pakai kecap. Enak guys. Udah. Oke. Air. Ada tragedi guys, minyak saya tumpah tiba-tiba. Jadi ya ini tinggal saeutik guys. Bismillah ya. Tahu kenapa tiba-tiba minyak saya bisa jatuh loh, padahal nggak ada yang nyenggol. Saya juga nggak gerak. Aneh aja, ntar kalian bisa lihat deh reply-nya nih teman-teman. Sayang banget ya sih. Kayak ada sesuatu gitu. Positive thinking aja sih.
Ini anginnya kenceng banget teman-teman ya. Tuh, gas saya sampai kemana-mana dia. Tuh. Wajan saya aneh. Tuh, gerak sendiri teman-teman. Tuh, kan? Wow, anginnya kencang sekali. Memasak tahu memang agak lama teman-teman. Alhamdulillah, tinggal makan guys. Ini sambalnya tinggal dicocol-cocol. Kita coba tanpa kecap dulu. Bismillah. Tanpa kecap nikmat. Pakai kecap. Bismillah. Masya Allah, enak banget. Jam berapa ya guys? Wah, cepet banget. Di jam 10 teman-teman. Masaknya lama banget saya. Sambil ngobrol nggak kerasa kali ya. Seger nih teman-teman. Kenceng ya guys anginnya. Ranting jatuh kali teman-teman ya. Sambil mukbang di tengah ladang, enak banget. Kalian harus cobain aja. Bumbunya simpel ya teman-teman, tinggal bawang merah sama cabai diiris-iris. Kalau suka tomat kasih tomat, terus kecap deh. Lebih enak lagi kalau tahunya direbus dulu dikasih bumbu teman-teman, kayak garam, roiko, micin,
Jadi dia direbus sampai airnya menyusut, tapi jangan menyusut banget ya. Terus dipotong, digoreng, enak. Dimakan pas anget-anget, mantap. Minum dulu teman-teman. Secepat itu saya memakan dan lahap. Bismillah. Kok kalian dengar sesuatu nggak sih? Kayak suara nenek-nenek. Tuh, kalau di kuping saya jelas kayak manggil-manggil gitu. Saya salah denger nggak? Enggak lah, masa iya? Aduh, 10:30 nih teman-teman. Pantesan aja makin merinding, makin malam rupanya. Cuacanya astagfirullah. Gitu. Oke teman-teman, karena ini udah malam ya, jadi bentar lagi saya akan tidur ya. Kok tiba-tiba jadi sunyi banget ya teman-teman? Perasaan saya doang kali ya? Kalian pernah gak sih teman-teman camping di ladang gitu, kayak di sawah gitu? Nah coba deh kalian yang punya pengalaman cerita camping di area hutan, pegunungan, danau, ladang, atau sungai sekalipun, ceritain pengalaman kalian itu teman-teman. Pasti masing-masing dari kalian yang pernah camping mengalami tragedi yang di luar logika, ya nggak sih? Sama seperti yang saya alami sekarang ini, tapi saya berusaha untuk tetap positive thinking aja gitu, walaupun sebetulnya, hai, suara apa itu? Sedang apa di sini, Cu? Mau cari apa? Nenek tidak punya apa-apa. Nenek hanya orang miskin. Hidup susah. Punya anak tapi seperti tidak punya anak. Siapa itu? Gadis kecil yang cantik. Sini, duduk di samping nenek. Tidak usah takut. Nenek tidak jahat. Ini teman kamu ya.
neneknya tinggal sendiri. Sini cantik, sini. Tidak usah takut dengan nenek. Nenek akan bercerita. Ya. Nenek kesepian. Cucu mau menemani nenek di sini. Tidak mau? Nenek tidak jahat. Dulu nenek tinggal di sini. Nenek hanya tinggal sebatang kara. Tidak ada yang peduli dengan nenek. Sampai kondisi nenek seperti ini saat ini. Anak-anak nenek tidak peduli dengan nenek. Nenek sedih. Nenek kelaparan, Cuk. Nenek kelaparan di sini. Siapa yang memberi nenek makan? Nenek makan saja anak nenek. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Gak kuat saya, teman-teman, ya ngelihat gambaran waktu si nenek itu kelaparan. Jadi nenek itu tuh udah 2 hari nahan lapar sampai sakit perutnya ternyata, karena nggak ada yang peduli gitu, anaknya nggak peduli, cucunya. Timingnya pas banget itu, pas si cucunya kesini kan digigit sama si nenek, tapi untungnya selamat. Tapi naasnya anak kandungnya sendiri yang akhirnya jadi santapan nenek itu ya. Memang terkadang ini benar-benar nggak bisa dilogika gitu. Jadi kalau kayak gini siapa yang mau disalahkan ya teman-teman ya? Saya sendiri pas si nenek bercerita, saya berasa kayak mengalami penderitaan itu ya teman-teman, yang dimana nenek itu tuh kerja sebatang kara, terus sehari-harinya dia cuma ngeladang dan dia tuh dibayar 2.000 sampai 3.000 rupiah teman-teman. Coba kalian bayangin ya, kerja dari pagi sampai sore nanemin tuh seorang nenek-nenek, dan usia nenek itu tuh sekitar 75 tahun ya. Pas udah nggak ada yang musim tani gitu, bingung jadi si nenek ya. Uang cuma segitu, cukup buat apa? Makan nggak cukup ya kan. Akhirnya dia cuman bisa nahan lapar di rumahnya sendiri. Di situ jelas banget si nenek tuh meringkuk kelaparan dan kesakitan kayak gini nih. Lapar gitu kata dia, lapar ya Allah kata dia gitu, kasihan banget. Sampai-sampai neneknya cuman paling bertahan dengan air minum seadanya aja sih itu teman-teman. Dan wallahu alam ya, kenapa jadi bisa terjadi tragedi senekat itu gitu ya, karena lapar, saking laparnya mau nggak mau dia tuh nyantap anak kandungnya sendiri itu teman-teman. Aduh ya Allah. Teman-teman, ini sebagai pengingat untuk kita semua ya, bahwasannya jangan menjadi anak yang durhaka ya.
Karena mau bagaimanapun itu adalah orang tua kandung kita. Dalam kondisi apapun, kita jangan melupakan kebaikan perjuangan orang tua kita dari kecil sampai dewasa membesarkan kita. Kok giliran dewasa kita buang gitu aja? Jangan sampai seperti itu teman-teman ya, dosa berat tuh. Karena saya banyak baca berita tentang orang tua yang ditelantarkan, ada orang tua yang sengaja ditaruh di panti jompo, bahkan ada orang tua yang sengaja dibuang jauh-jauh tuh. Itu banyak banget beritanya itu teman-teman. Ya Allah, saya sedih deh kalau ngelihat berita-berita seperti itu. Kok bisa tega gitu kan sebagai anak? Yaudah, kita tuh darah daging mereka gitu kan ya. Kenapa setega itu gitu? Janganlah kita sampai lupa daratan ya. Kita harus tetap ngabdi sama orang tua. Apalagi kan fase-fase orang tua ketika sudah berumur ini, itu kesempatan terbesar kita untuk apa sih? Meraih pahala kebaikan dari situ ya teman-teman ya. Pokoknya ini bisa diambil pembelajaran untuk kita semua. Jangan hanya menyalahkan dari pihak neneknya, tapi kita harus introspeksi juga nih sebagai anak nih. Kenapa orang tua dibiarkan tinggal sebatang kara sendirian di tempat tengah ladang kayak begini? Nggak ada anak yang peduli, suami udah meninggal sejak lama ya. Bener-bener luar biasa loh perjuangan seorang ibu tuh. Makanya kenapa nih si nenek ini nih masih berkeliaran ya, korinnya ya, bukan arwahnya ya, dalam kurung korin. Kalau arwah itu sudah dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau korin dia masih bisa ya teman-teman ya, melakukan aktivitas seperti biasa pada masa itu, masa yang pernah terjadi saat itu gitu teman-teman. Contohnya sekarang ini, makanya banyak sekali yang ngelihat katanya ada nenek komar lah, terus ada bunyi-bunyian lah di dalam gitu katanya. Ya itu karena itu tadi korinnya yang beraktivitas teman-teman. Karena semasa hidupnya dulu dia menderita. Jadi teman-teman, kalian tahu nggak sih, ini tuh udah masuk malam Rajab ya, udah masuk Rajab. Makanya jam-jam segini aja masih banyak kan yang zikir tuh di masjid, ngaji, tadarus tuh. Ini padahal sudah jam 12 kurang ya teman-teman. Makanya sebetulnya waktunya istirahat ya. Saya mau ingatin kalian juga, di bulan Rajab ini perbanyak amal ibadah ya, berdoa, berzikir ya, termasuk saya pun harus itu. Karena di bulan Rajab ini bulan yang suci, penuh dengan pahala yang dikali lipatkan gitu. Dan ada bagusnya juga puasa ya teman-teman ya. Itu. Oke, karena berhubung sudah malam nih teman-teman ya, karena saya harus bangun nanti jam 3 untuk melaksanakan sholat dan seperti biasa sambil menunggu pagi ya. Jadi saya akan istirahat dulu. Tuh sudah jam 12. Oke, kurang 3 menit lagi jam 12. Alhamdulillah. Minum dulu dihabisin, terus bobo. Tolong diingat ya teman-teman ya, jangan sampai kita melakukan tindakan yang seperti itu ya. Tetap kita harus bakti sama orang tua kita ya. Perlakukan orang tua kita itu dengan baik selagi masih ada di dunia gitu ya. Jangan membangkang lah jadi anak ya, karena nanti menyesal kalau orang tua udah nggak ada tuh. Teman-teman, saya bakal biarin kamera saya nyala ya sampai sematinya deh, mudah-mudahan bisa nangkap sesuatu gitu. Oh my god. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika